Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli wazira min ahli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang berbahagia, terima kasih sudah hadir dalam acara ngaji bareng bersama Gus Baha. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat Mahat Ali, alumni dan simpatisan yang saat ini sedang meramaikan pengajian secara online, masih di channel Mahat Ali. Sebelum saya buka, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada narasumber kita. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas perkenan hadir untuk yang kedua kalinya. Sebenarnya Mahat Ali kemarin ada rencana sowan ke dalam Gus Baha, tetapi karena lockdown akhirnya kami tidak bisa, dan insya Allah kalau sudah keadaan memungkinkan kami akan ke sana biar sah menjadi muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar laporan, bukan untuk minta pujian, bahwa di pertemuan pertama tahun lalu kita dikritik karena ternyata ada murid yang hafal Al-Quran tapi gurunya belum ada, dan itu tidak sah. Alhamdulillah, belakangan ini sudah ada 3 guru Mahat Ali yang hafal Al-Quran, Gus. Bisa. Yang pertama mohon disiapkan Ustadz Ahmadi Muhammadiyah ya. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 tahun yang lalu, juga guru sini. Dan yang kedua Ustadz Miftahus Surur, kurang lebih 18 atau 20 juz. Terus yang ketiga Ustadz Wandi, kurang lebih 15 sampai 17 juz. Dan yang lain di moderator sendiri di berbagai juz ayat-ayat ahkamnya aja. Dan juga sebagai laporan, Ustadz Herudin sebagai sekretaris Mahat Ali Situbondo sudah membuat ancang-ancang peraturan bahwa musrif atau pembina di Mahat Ali itu sekurang-kurangnya menghafalkan ayat ahkam berikut beberapa juz yang kelak nanti ditingkatkan menjadi harus 30 juz. Tetapi ada yang kurang baik. Setelah itu aturan itu berlaku untuk yang daftar jadi dosen. Kalau yang sudah jadi dosen bagaimana Ustadz Herudin? Ustadz Herudin mengutip Al-Baqarah tentang ayat riba itu, Gus. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa. Jadi yang sudah udah itu amruhu ada ilallah. Jadi bersyukurlah saya sudah masuk sebelum ada syarat-syarat itu. Dan yang terakhir, saya sudah kapok juga untuk mengatur kiai. Saya tidak akan ngurus temanya apa, waktunya berapa. Saya persilahkan sesuka-sukanya juga saat ini dalam pengertian yang hakikat. Bukan hanya karena kapok ngatur ya, tetapi juga beliau sudah berjanji tidak akan lebih 45 menit tahun lalu. Jadi ini hanya soal menagih janji saja. Saya persilahkan kepada yang mulia. Teman-teman gitu, biar ketemu lagi. Pakainya pakai apa nih? Di sini kajiannya pakai Fikih usul fikih. Maksud pakai kita Pak. kalau M2 jam 7. Kalau M1 itu usul yang terkait ini. Yang motoran usul fikih. Sampai ngambilnya sama. Ngambil
maunya ngambil sing gampang itu udah ada tuh. Jempol Jawami. Mundur takut dites. Yang dites gurunya. Siapa nanti yang dites Qurannya? Kamu ya? Kalau fikihnya 1-2 tahun. Dulu yang dirumuskan termasuk juga. Asal nama dia bola apa tapi di tafsir dirubah. Nah ini pindah kan? Enggak usah itu. Nah, sama yang disuruh baca. Jadi satu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Semoga semua di sini dimaafkan Allah Ta'ala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, angger mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad. Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika muktamar 84, beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Lasem. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak, dari bapak, dari guru, kemudian beliau juga ngaji di Stogiri. Saya juga dapat keluarga Stogiri, banyaklah hal. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Ma'had Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, tidak tahu. Karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini Wahid kan masih kecil, tak panggil Wahid saja. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab induk, entah itu fikih, entah ihya, entah hikam, itu pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin, keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren gitu saya itu. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahab. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alainas Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebetulnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Itu nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih. Baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haroman. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haroman punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf. Namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit
Berhubung Mak Hatali sinau basit gak pati iso, mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ya ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah, kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kita Wajiz. Wahid punya? Wahid, Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu. Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat ya? Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Cetakannya DKI apa? Iya, ya, ingat dia kalau uang ingat dia. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang tuh ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut al-muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-muharrar. Al-muharrar itu ya sudah dinamain al-muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansori. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti manhajut tullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, thalibin jamak mudzakkar salim, tullab jamak taksir. Jadi asli ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, minhajut thalibin jadi manhajut tullab. Kemudian manhajut tullab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matali itu tidak paham. Akhirnya terus manhajut tullab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Fathul Wahab. Loh alhamdulillah ya masih banyak yang enggak paham. Padahal sudah sarah. Harusnya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham enggak paham mendingan ngaku enggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku enggak paham. Mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Yang kedua lebih